Halo, selamat pagi siswa-siswa SMP Negeri 34 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar mengenai tekanan udara. Jadi kita tahu bahwa setiap benda, setiap materi yang bersentuhan dengan permukaan benda lain, maka mereka akan mengalami tekanan. Demikian juga dengan udara. Udara memiliki tekanan ke segala tempat yang berkenaan dengan dia. Apa itu tekanan udara? Sebenarnya udara adalah campuran dari berbagai gas yang sangat ringan tetapi memiliki massa, sehingga dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi, setiap gaya yang dihadang oleh suatu luasan tertentu maka akan menimbulkan tekanan. Dan tekanan yang dilakukan oleh udara sering juga disebut sebagai tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer di permukaan bumi sebenarnya besar, namun kita tidak merasakan karena tekanan dalam tubuh kita sama dengan tekanan udara luar. Adalah Otto von Guericke, seseorang yang pertama kali menyelidiki tentang tekanan udara. Beliau mempelopori bagaimana udara itu menekan permukaan, sehingga beliau tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Di asal tempat tinggal Otto von Guericke ada suatu tradisi unik yang dilakukan sewaktu perayaan panen. Perayaan tersebut dilakukan dengan cara memisahkan bola besi yang terbelah menjadi dua, tetapi tidak dilem, hanya direkatkan saja, dan bola tersebut dibuat menjadi hampa udara, dan bola tersebut ditarik oleh 16 kuda, satu di sisi lain dan satunya lagi di sisi yang berlawanan, dan kuda-kuda tersebut menarik bola tersebut hingga bola tersebut dapat terbelah menjadi dua. Tetapi tidak jarang bola tersebut tidak dapat dipisahkan. Dari kejadian tersebut, Otto von Guericke menyimpulkan betapa besar tekanan udara yang dialami oleh bola tersebut, sehingga barisan 16 kuda itu tidak dapat memisahkan bola dari bola besi tersebut. Evangelista Torricelli juga melakukan percobaan standar yang dilakukan di dalam laboratorium. Dia menggunakan pipa yang berukuran 1 meter yang berikutnya diisi oleh paksa sepenuhnya, dan berikutnya dituang di suatu wadah, dan diketahui bahwa air raksa yang tertahan di dalam pipa bertahan setinggi 760 mm Hg atau 76 cm Hg. Dari sini Evangelista Torricelli menyimpulkan bahwa tekanan udara pada ketinggian di atas di permukaan laut adalah 76 cm Hg. Torricelli membangun sebuah pipa yang panjangnya 10 meter.
yang di bagian bawahnya diberi kran dan bak untuk mengendalikan air yang keluar dari dalam pipa. Berikutnya ada seseorang yang ditugaskan di atas untuk mengisi pipa dengan sepenuhnya dan memastikan pipa hanya berisi dengan air. Dan berikutnya orang yang bertugas di bawah membuka keran air dan diketahui bahwa pada ketinggian 760 cm air dalam pipa tidak keluar lagi. Dan kenapa itu terjadi? Karena tekanan udara menekan air dalam bak sehingga air dalam pipa tidak keluar lagi. Ini merupakan kesimpulan yang didapatkan oleh Evangelista Torricelli. Yang pertama adalah satu atmosfer setara dengan 76 cm3 atau 760 mm3 pada tempat di ketinggian 0 meter dari permukaan laut atau sering disingkat sebagai DPL. Kesimpulan yang kedua, setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara turun 1 cm3 atau 10 mm3, atau setiap kenaikan 10 meter dari permukaan laut, tekanan udara turun 1 mm3, sehingga dirumuskan tekanan udara atau disingkat PU sama dengan 70 cm3 dikurangi ketinggian dibagi 100 meter dan dikali 1 cm3. Atau jika kita akan menentukan ketinggian suatu tempat, maka sama dengan 76 cm3 dikurangi tekanan udara dikali 100 meter per 1 cm3. Simbol PU sama dengan tekanan udara dengan satuan cm3, dan simbol H adalah ketinggian dengan satuan meter. Ini ilustrasi gambar bagaimana tempat di ketinggian 0 meter atau di permukaan laut, tekanan udaranya adalah 76 cm3, dan semakin naik 100 meter dari permukaan laut, maka tekanan udaranya berkurang 1 cm3 menjadi 75 cm3, atau apabila suatu tempat di ketinggian 200 meter, maka tekanan udara di tempat tersebut turun menjadi 74 cm3. Contoh soal 1. Tekanan udara di lereng Gunung Merapi adalah 66 cm3. Tentukan ketinggian tempat tersebut. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara mengurangi angka 76 cm3 dengan 66 cm3, yaitu menjadi 10 cm3. Berikutnya mengalihkan 100 meter per 1 cm3. Jadi tempat di lereng Gunung Merapi tersebut memiliki ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Contoh nomor 2, ketinggian
Puncak Jaya Wijaya adalah 4.800 meter dari permukaan laut. Tentukan tekanan udara di tempat tersebut. Soal ini bisa kita selesaikan dengan cara membagi 4.800 meter di atas permukaan laut dengan angka 100 meter, sehingga menjadi 48, dan berikutnya angka 76 cm Hg dikurangi 48, sehingga menghasilkan angka 28 cm Hg, sehingga kita tahu Puncak Jaya Wijaya memiliki tekanan udara 28 cm Hg. Nomor 3, tekanan udara di Kota Bandung adalah 70,5 cm. Tentukan ketinggian kota tersebut. Tentunya kalian bisa menghitung dan mendapatkan nilainya sebesar 550 cm Hg. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruangan tertutup. Kita tahu udara tidak hanya ada di sekitar kita. Udara bisa ada di suatu ruangan yang tertutup, seperti di pipa gas, di ban, atau di tabung gas, sehingga kita dapat mengukurnya dengan menggunakan manometer. Untuk percobaan manometer dibagi menjadi dua, manometer raksa terbuka dan manometer raksa tertutup. Apa perbedaannya? Kalau manometer raksa terbuka, bagian salah satu mulut pipa manometer dibiarkan terbuka, sehingga tekanan udara luar dapat mempengaruhi tekanan udara dalam gas. Sedangkan manometer raksa tertutup, salah satu pipa udaranya dalam keadaan tertutup, sehingga tekanan udara luar tidak mempengaruhinya. Ini contoh pengukuran tekanan udara di dalam ruangan tertutup. Saat kita mengisi udara di dalam ban. Sedangkan untuk mengukur tekanan udara di luar, ada alat yang disebut sebagai barometer yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara luar atau tekanan udara atmosfer di suatu tempat di suatu ketinggian yang beragam. Demikian pembelajaran dari tekanan udara. Semoga bermanfaat dan kalian dapat belajar dengan baik mengenai tekanan udara ini. Terima kasih.